Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Dewangga Putra Harja dengan NIM 2141104040238. Di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan UTS mata kuliah sumber belajar PAI. Yang pertama, menurut Mulyasa menjelaskan secara sederhana bahwa sumber belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Kemudian selain itu juga di dalam buku tersebut sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran tidak terbatas pada buku saja, akan tetapi sumber belajar dapat berupa pesan, orang, alat, bahan, teknik, dan lingkungan yang dapat mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan proses yang membutuhkan berbagai resource atau sumber daya untuk menunjang keberhasilan dalam belajar. Keberhasilan juga dalam mencapai tujuan belajar yang di sini yang dimaksud. Kemudian salah satu hal yang dapat mengubah diri seorang manusia menjadi lebih baik adalah adanya sumber belajar, seperti membedakan hal baik dan hal buruk, hal terpuji dan hal tercela, hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian setelah itu, dengan demikian sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran adalah segala sesuatu belajar atau media yang dibuat terlebih dahulu agar dalam kegiatan proses belajar mengajar itu pemilihan dan pemanfaatan dapat disatukan ke dalam sistem pembelajaran yang efektif dan juga efisien agar dapat mewujudkan proses belajar yang terkontrol dan berarah tujuannya. Setelah itu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan juga sosial. Alam, cahaya matahari, bayangan bisa dijadikan untuk mengukur sholat. Kemudian yang sosial itu ada seperti ziarah makom, bisa menjadikan pelajaran tentang siapa saja tokoh penyebar Islam di Indonesia. Kemudian kita jadi tahu bagaimana dulu sejarahnya tokoh-tokoh tersebut itu seberapa pentingnya. Kemudian seperti kalau yang buatan itu ada laboratorium yang biasa dijadikan tempat pembelajaran, yang mana kita ketahui banyak sudah di sekolah-sekolah seperti itu. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 yaitu ada 3. Yang pertama ada pesan atau message, yaitu informasi yang ditransmisikan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, seni, dan juga data. Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi yang harus diajarkan kepada siswa. Kemudian yang kedua, adanya orang, people, bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Dalam kelompok ini misalnya guru, tutor peserta didik, tokoh masyarakat, atau yang mungkin berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada bahan atau material, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui transparasi, slide, audio, video, buku, majalah, dan juga banyak lagi yang lainnya. Buku, yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedi, fiksi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, kasus-kasus yang sedang hangat, peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti halnya kerusuhan, bencana alam yang sedang kita rasakan pada saat ini, dan juga yang lainnya. Kemudian juga guru dapat menjadikan peristiwa atau fakta tersebut menjadi sumber belajar. Jadi yang namanya sumber belajar itu juga luas ya, teman-teman pandangan tersebut seperti itu. Kemudian jawaban yang ketiga yaitu
ketika di dalam suatu sekolah itu banyak sekali media sumber belajar yang dapat digunakan. Yang pertama, saya jelas memilih sumber belajar mana sih yang tepat, yang pantas untuk saya gunakan sesuai dengan bahan ajar saya, seperti itu. Kemudian yang pertama kita memilih jelas, kemudian kita merangkai apa sih yang akan kita gunakan, kemudian tujuannya seperti apa, kiranya pas atau tidak diterapkan pada peserta didik tersebut gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.